Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Sahabat AIM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di AIM Talks. Mari berbincang seputar iman, ilmu dan kehidupan. Masih di segmen spesial perbincangan bersama penghafal Al-Qur'an. Insya Allah dalam segmen ini kita akan berbincang bersama para penghafal Al-Quran seputar perjalanan menghafal Al-Quran mereka. Dan di antara para penghafal Quran yang kita ajak berbincang adalah para penghafal Quran yang tentunya berasal dari Mahat Abdullah bin Mas'ud. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama salah seorang penghafal Al-Quran yang sangat jauh tempatnya, Masya Allah, kepada saudara Akbilur Rifli hafidhallahu ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kaya haluk Akbil? Alhamdulillah tamam. Alhamdulillah tamam. Tamam. Baik, Akbil, antum tempat asalnya dari mana, Akbil? Asal Ana dari Bandung tapi Ana sekarang tinggal di Keranggan. Tinggal di Kerangga, asal dari Bandung. Masya Allah. Baik. Bagaimana ceritanya antum bisa menemukan mahat ini? Waktu itu Ana sudah masuk sekolah Quran, cuman Ana pengen mondok biar Ana lebih serius untuk menghafal Quran gitu. Terus Ana cari-cari, Ana nemu dekat rumah, udah tes, udah terima. Namun ada teman Ana ngasih tahu di sini ada mahat bagus, nih. Insya Allah fasilitasnya bagus, enak. Ya udah Ana coba masuk sini. Alhamdulillah keterima juga di sini. Dia Ana mundurkan diri dari mahat yang sebelumnya, masuk ke sini. Masya Allah. Jadi nyari-nyari mahat udah sempat daftar di mahat lain, kemudian tapi ada info bahwa ada mahat bagus di sini, kemudian daftar di sini dan diterima. Masya Allah. Baik. Kemudian ya ketika bergabung atau ketika pertama kali ngelihat mahat ini, apa kesannya? Kesannya yang antum merasakan? Dan Anda lihat santri-santri sebelumnya ya, sana survei ke sini, masya Allah ada dari adab-adabnya sangat bagus, fasilitas lumayan mewah juga kan. Biasanya waktu itu masih sedikit jadi masih enak lah kita. Ya, kemudian ketika antum bergabung di mahat ini, ya apa yang antum rasakan sebagai santri? Kesannya sebagai santri di mahat ini? Alhamdulillah itu sangat senang banget sama masuk mahat ini. Karena kita tuh dari makan ya, soalnya tuh mau makan susah saat masuknya susah. Masuk sini baru beberapa hari langsung dapat nasi kebuli, ayam tuh udah wah alhamdulillah jadi anak penggemukan lah di sini banyak banget. Jadi kayak banyak pondok yang terkesan kalau pondok pesantren tuh makannya kangkung, tempe, ya di sini hoka-hoka bento, jahat, Masya Allah ya. Ya kebuli, ya sate kambing, rainbow cake, ya Masya Allah di sini luar biasa menu-menu makanannya. Jadi memang kita juga perhatikan asupan santri, asupan para penghafal Quran itu harus dikasih asupan yang baik. Dan Masya Allah ya, mahat memberikan fasilitas dan juga tunjangan berupa makan apa ya, untuk menunjang kemampuan menghafal biar lebih bagus, Masya Allah. Ya, dan itu juga yang membuat para santri kita termasuk antum di sini ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Kemudian dari proses belajar ya dan proses menghafal Al-Quran, apa yang antum merasakan dari tantangannya ya di proses menghafal Al-Quran di mahat ini? Ya tantangannya kita harus bangun pagi-pagi gitu, apa sholat witir, terus kita ya misalkan kita tuh doa itu kan waktu untuk mustajab untuk kita supaya ngafalnya mudah saat itu karena nggak futur atau apa malas dihalako bosan ya kita ya harus semangat terus gitu, harus kita terus pastiin diri kita sampai target hari itu biar apa mukoror tuh sampai akhir target kita selesai 30 juz gitu. Biasanya mukoror tuh saya kasih mukoror itu maksudnya kewajiban antum untuk menghafalkan berapa per hari. Itu saya yang tentukan. Saya yang tentukan. Biasanya berapa per harinya? Oh, Ana dulunya satu sumun sekitar satu halaman lebih sedikit lah. Satu halaman lebih sedikit. Kemudian udah bisa lancar setiap hari Jumat satu sumun naik satu rubu. Naik satu rubu. Ya. Satu rubu tuh berarti 1/8 juz. Iya. 1/8 juz satu rubu. Ya, 1/4 dari setengah juz. 1/4 dari satu hisa. Jadi sekarang udah naik satu rubu. Terus konsisten di satu rubu. Konsisten.
Biasanya dalam 1 bulan bisa selesai berapa juz tuh? Alhamdulillah, kalau misalkan konsisten setiap hari 1 bulan bisa dapat 2 juz. 1 bulan 2 juz. Nah, Ya, jadi pada akhirnya saya juga ngasih mukoror emang sesuai kadar kemampuan nah, santri. Jadi ada yang memang lebih banyak, ada yang standar, ada yang sedikit, tapi pada akhirnya intinya hafalannya yang penting mungkin ya. nah, Gitu. Kemudian diuji. Ujiannya biasanya gimana sih kalau sama Syekh? sama Syekh ya kita permustawa sih, kalau enggak ya tergantung Syekhnya mau uji kita kan, kadang-kadang suka Hmm. dadakan, kadang panggil suruh store gitu. Hmm. Gitu. Kemudian ada nggak ujian-ujian yang sifatnya apa namanya soal atau apa ada dari Nah, Syekh? ujiannya persoalan gitu, kita akan ujian 8 juz kan, kita mainnya 4 pesawat satu dari Yasin sampai Anas, dari Maryam sampai dari Maryam sampai Al-Fatihah, dari Al-Araf sampai Al-Kahfi, dari Al-Baqarah sampai Al-An'am, dan kita diuji permustawa gitu. Kita kan diuji cepat gitu, misalkan kita share baca ini kita harus langsung bisa lanjutin gitu supaya Hmm. lulus ke mustawa selanjutnya. Gitu. Jadi buat pindah ke mustawa itu dia ada tes per mustawanya. Nah, nah, Itu ada tes per levelnya. Jadi iya, dibagi beberapa level dan itu ada tesnya. Tesnya juga bentuknya soal, soal lanjutin, lanjut. lanjutin ayat yang dibaca sama Syekh. Nah, So- so. Kemudian dari apa yang antum dapatkan di Mahat, ya kemudian perjalanan menghafal Quran. Kira-kira apa lagi yang menurut antum bisa membantu proses belajar atau yang antum rasa antum senang dengan apa yang antum dapat gitu di Mahat ini? Ya, program apa yang kira-kira mendukung eh, suasana menghafal di Mahat ini jadi lebih bagus? kita di sini kan belajar bahasa Arab juga ya Ustaz ya. Jadi supaya memudahkan santri untuk menghafal, kita paham bahasa Arab, jadi kita paham lah artinya, jadi kita tahu ini maknanya ini, jadi misalkan surat tentang kisah cerita-cerita, jadi kita tahu urutan ceritanya gini-gini, jadi Hmm. paham, memudahkan kita untuk menghafal Quran. Oh ya, Masya Allah. Jadi apa yang dipelajari dari ilmu bahasa Arab juga ngebantu untuk memahami apa yang dihafal. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi insya Allah juga antum sebentar lagi lulus ya. Insya Allah dari Mahat ini. Insya Allah dalam beberapa waktu akan diwisuda. Mudah-mudahan manfaat ilmunya dan berkah apa yang telah didapat dari Mahat ini. Kemudian kita tahu nih sekarang banyak teman-teman juga yang di luar yang lagi sama-sama menghafal Quran, yang lagi sama-sama berjuang ya untuk menghafalkan kitabullah. Kira-kira apa pesan antum untuk sesama pejuang hafalan Al-Quran? nah, untuk para pejuang menghafal Quran di sini atau di luar, jadinya anu harus istiqomah, meskipun atum gagal lancar hafalan, tetap masuk Mahat supaya kemudian antum istiqomah dalam kebaikan. Gak apa antum gak selesai sekali di Mahat, tapi tetap istiqomah mau hafal Quran, mau belajar gitu. Ya, tetap berdoa, karena doa tuh apa ya, membantu banget lah buat kita gitu. Tetap beroja, jaga hafalan. Iya, jadi intinya di murojaah ya. Nah, Maksudnya memang pada akhirnya nggak penting bahwa kita cepat-cepatan menghafal, yang penting adalah seberapa kuat dia nempelnya gitu. Kayak kita bikin bangunan, ya nggak penting dia cepat-cepatan dibangunnya atau selesainya, tapi yang penting adalah seberapa kokoh bangunan. Kalau misalnya bangunannya cepat didiriinnya tapi nggak kokoh, ya mudah ketiup angin, ya sama aja gitu. Itu bahkan lebih bahaya. Jadi mudah-mudahan hafalannya juga bisa kokoh dan itu didapat dengan banyaknya murojaah ya. nah, Masya Allah. Taib, untuk orang tua kemudian dan kesannya terhadap Mahat nih. Coba kita eh, tanya tangkap. untuk Mahat ini, Masya Allah ya, anak baru dapetin Mahat yang kayak gini, yang teman-temannya saling bersupport. Ketika anak futur, ketika anak itu pernah menyerah, tapi dari asatid teman-teman mengajak anak kembali ke sini, udah nggak apa, nggak usah putur, insya Allah tergampang. Masih ada kemudahan setiap kita ada kesulitan, ketika kita ada kesulitan ya. Terus dari program-program Remat nih, insya Allah lah, apa, mumtaz lah kita, dari kebiasaan santrinya, dari adab-adab dari santri ini ya. Terus untuk orang tua, anak sangat berterima kasih banget ya, apa, udah memberikan anak pondok di sini, terus dari doa dukungannya, terus ketika anak ya, sama ketika anak futur selalu disemangati, didoakan gitu. Masya Allah. Taib, ya. Semoga manfaat ya hafalannya dan semoga lancar setelah lulus perjalanannya.
mau lanjut kuliah atau mau lanjut menuntut ilmu di tempat manapun, terpenting ya semangat dan terus murojaah ya. Abdul. Taufik. Taib sahabat Aim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dengar perbincangan bersama saudara Akbil. Ingat tadi sebuah faidah yang disampaikan beliau bahwa murojaah atau mengulang-ulang apa yang kita hafal itu juga penting, bahkan itu termasuk asas dalam menghafal Al-Quran. Semoga dan mati Allah, semoga Allah kuatkan hafalan-hafalan kita, kemampuan kita dalam menangkap ilmu, dan tentunya kekuatan dalam mengamalkan setiap apa yang sudah kita dapat. Baik, kami cukupkan sampai di sini perbincangan kami. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.